Kalena dhamma sawanang etam manggalamutamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati Bante Karunasilo, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama melakukan puja dalam rangkaian melakukan patidana, pelimpahan jasa yang dilakukan oleh umat Buddha Surabaya, terutama Dhammadipaka Pandegiling ini. Dan tentu pelaksanaan patidana sudah sering kita lakukan, terutama sebagai umat Buddha, dan memang merupakan satu hal yang sangat baik, terutama kita sebagai keluarga yang masih hidup, untuk mereka sanak keluarga yang telah tiada, yang telah meninggalkan kita semua. Kalau kita perhatikan, memang bahkan di dalam berbagai agama, kepercayaan, bahkan tradisi lokal, banyak sekali yang mereka punya kepercayaan, termasuk kita, agama Buddha, umat Buddha, punya kepercayaan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, orang demikian masih harus lahir atau melanjutkan dalam kehidupan selanjutnya. Bahwa kematian bukanlah sebagai akhir dari sebuah kehidupan. Setiap manusia, setiap makhluk, dan kita sebagai umat Buddha meyakini selama seseorang, selama makhluk tersebut masih memiliki bahan bakar untuk dilahirkan setelah kematian, maka ia harus dilahirkan kembali di alam selanjutnya. Dan juga banyak tradisi, kepercayaan, dan bahkan hampir semua agama juga percaya bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Apakah agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, mereka percaya bahwa kematian bukan akhir sebuah kehidupan. Akan ada kehidupan setelah kematian. Dan karena keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian, banyak cara yang dilakukan oleh berbagai agama, tradisi, bahkan kepercayaan lokal untuk bagaimana agar sanak keluarga yang telah meninggal mendapatkan kebahagiaan di alam selanjutnya. Sebagai contoh, misalnya di Nepal itu ada salah satu tradisi yang disebut sebagai Gai Jatra, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Nepal pada bulan sekitar Agustus, September. Mereka menuntun sapi, kemudian dibawa ke tengah kota. Mereka punya kepercayaan dengan cara demikian, maka sanak keluarga yang telah meninggal dunia bisa dituntun untuk dilahirkan di alam yang lebih baik. Itu kepercayaan mereka. Dan apalagi kalau kita ke India, banyak sekali kepercayaan, banyak sekali tradisi upacara yang dilakukan agar sanak keluarga yang telah meninggal dunia betul-betul dianggap bisa terlahir di alam yang bahagia. Sebagai contohnya adalah mereka kebanyakan, terutama umat Hindu di India, yakin bahwasanya ketika orang meninggal dunia dan kemudian jasadnya dikremasi, apalagi dikremasi di daerah Varanasi, dan abunya dilarung di Sungai Gangga, bagi mereka dipercaya sebagai cara agar yang telah meninggal dunia dapat mendapatkan kebahagiaan di alam selanjutnya. Dan mereka juga punya tradisi
yang disebut sebagai Pitru Paksa Puja, yang dilakukan dengan cara melarungkan berbagai macam makanan ke sungai. Dan mereka percaya bahwa dengan cara demikian, sanak keluarga yang telah meninggal dunia bisa menikmati makanan yang dilarung. Itu keyakinan mereka. Dan bahkan keyakinan demikian atau keyakinan bahwasanya ada cara-cara yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan sanak keluarga yang telah tiada juga dilakukan di masyarakat Indonesia. Ada satu tradisi yang melakukan di mana percaya ketika ada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, maka jasadnya mau tidak mau harus dikremasi. Ya kan, seperti di tradisi di Bali. Ada upacara ngaben. Dan semua orang umat Hindu di Bali biasanya akan melaksanakan upacara ngaben. Apakah secara individu atau secara berkelompok, mereka melakukannya. Jadi yang telah meninggal dunia kemudian dikremasi. Dan mereka percaya dengan cara demikian yang telah meninggal dapat mendapatkan kebahagiaan di alam selanjutnya. Bahkan kalau kita pergi misalnya ke Toraja, mereka juga punya tradisi lain. Mereka melakukan upacara besar-besaran untuk sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Yang terkadang mereka melakukan upacara melibatkan sampai tidak hanya 1-2 ekor kerbau, bahkan bisa puluhan kerbau. Nah, itu dikurbankan. Nah, dengan harapan dengan cara demikian keluarga yang telah tiada mendapatkan kebahagiaan di alam selanjutnya. Banyak cara yang dilakukan oleh berbagai kepercayaan, berbagai tradisi, termasuk kepercayaan lokal untuk melakukan sesuatu upacara agar sanak keluarga yang telah meninggal dunia dapat dilahirkan di alam yang bahagia. Nah, pertanyaannya adalah apakah agama Buddha juga punya cara? Ternyata agama Buddha juga punya cara. Kita juga punya keyakinan bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk yang telah meninggal dunia, seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum bahan bakarnya bisa dilenyapkan, bisa dihancurkan, maka harus dilahirkan di alam lain. Nah, kelahiran di alam lain tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut selama hidupnya. Ketika kemudian selama hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka memungkinkan orang tersebut lahir di alam yang bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika dalam kehidupan sekarang seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, maka memungkinkan orang tersebut lahir di alam yang menderita. Lantas kalau kemudian sudah telah di alam menderita, apa yang mesti dilakukan oleh sanak keluarga yang masih hidup? Nah, di sini Sang Buddha memberikan cara yang tidak lain adalah kita yang masih hidup, sanak keluarga yang masih hidup harus melakukan kebaikan. Harus melakukan kebajikan dengan mengatasnamakan keluarga yang telah meninggal. Melakukan kebajikan dengan harapan atau berharap keluarga yang telah meninggal ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Dan kalau ternyata keluarga yang meninggal dunia dan terlahir di alam yang kurang beruntung, ikut berbahagia dengan kebajikan kita, maka mereka akan tertolong. Dan sesungguhnya mereka tertolong oleh kebajikannya sendiri. Kenapa? Karena mereka ikut berbahagia. Itu kebajikan. Karena kebajikan mereka sendiri yang ikut berbahagia, mereka kemudian tertolong. Dan itulah patidana yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha yang memahami ajaran Sang Buddha. Maka suatu kali
ada seorang Brahmana datang pada Sang Buddha dan bertanya. Dan kebetulan Brahmana ini juga mempunyai tradisi untuk melakukan patidana. Dan Brahmana ini bernama Brahmana Janusoni. Nah, ia datang pada Sang Buddha dan bertanya, kami para Brahmana selalu melakukan persembahan, selalu berdana. Berdana kepada para pertapa, para Brahmana lain dengan berbagai macam kebutuhan. Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kereta. Berdana kalau zaman dahulu berdana kereta. Kalau zaman sekarang berdana mobil. Sama saja kan? Kami suka berdana. Dan kami juga selalu melakukan yang disebut sadha. Jadi danang dema sadani karoma. Kami selalu melakukan persembahan berdana dan kami juga selalu melakukan yang disebut sadha. Sadha di sini adalah persembahan sesajian yang diperuntukkan untuk leluhur. Seperti kan di bawah di altar ada makanan, nah itu namanya sadha di sini, bukan sadha sebagai keyakinan, sadha sebagai persembahan. Maka di dalam kitab ulasan, sadha yang dimaksud adalah bhatta mataka. Jadi nasi, makanan untuk yang telah meninggal. Yang itu kemudian diadopsi di Indonesia, terutama di daerah Jawa, dari kata sadha itu menjadi srada. Dan akhirnya di Jawa Tengah menjadi nyadran. Nah, orang Jawa Tengah mereka mau umat Buddha, umat Islam yang dahulu, mungkin sekarang beberapa sudah hilang, mereka melakukan nyadran. Itu sesajian kepada leluhur. Nah, ini Brahmana Janusoni juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian ia bertanya, Bante, apakah dengan perbuatan demikian betul-betul yang kami lakukan ini akan dinikmati oleh para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal? Nah, disinilah kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan. Beliau mengatakan begini, jika ada seseorang yang dalam kehidupan sekarang melakukan berbagai macam perbuatan yang buruk, dia suka membunuh, dia suka mencuri, dia suka melakukan tindakan asusila, suka berbohong, memfitnah, berkata kasar, berkata yang tidak bermanfaat, dia memiliki pikiran yang tamak, punya kebencian, dan memiliki pandangan yang salah. Dan karena perbuatan jahatnya, ia kemudian terlahir di alam neraka, di alam niraya. Nah, bagi seseorang yang terlahir di alam neraka atau alam niraya, orang demikian memiliki makanannya sendiri dan tidak bisa ditolong dengan cara patidana. Jadi kalau sudah terlahir di alam neraka, tidak bisa ditolong dengan cara patidana. Jadi ini juga menjadi satu peringatan bagi kita. Sebelum kita terlahir di alam neraka, jangan sampai terlahir di alam neraka. Karena kalau sudah terlahir di sana nggak bisa ditolong dengan cara patidana. Ya. Karena mereka punya makanannya sendiri, maka tidak bisa ditolong dengan cara patidana. Ini yang pertama. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan, jika seseorang dalam kehidupan sekarang melakukan berbagai macam kejahatan yang tadi telah disebutkan, yang sebenarnya adalah dasa akusala kamapata, 10 perbuatan yang buruk, yaitu membunuh, mencuri, berzinah, berbohong, memfitnah, berkata kasar, berkata yang tidak bermanfaat, punya pikiran yang tamak, punya kebencian, dan punya pandangan yang salah. Dasa akusala kamapata. Dan karena kejahatan inilah kemudian ia terlahir di alam sebagai binatang. Sebagai binatang.
entah terlahir sebagai kecoa, atau sebagai nyamuk, sebagai kuda, sebagai gajah, terlahir di alam binatang. Ternyata kita tahu bahwa alam binatang memiliki juga makanannya sendiri. Dan mereka tidak bisa ditolong dengan cara patidana. Ya, dengan cara patidana ketika terlahir di alam binatang juga tidak bisa ditolong. Maka ini juga menjadi perhatian, peringatan bagi kita. Jangan sampai terlahir sebagai binatang. Nah, kemudian Sang Buddha juga menyampaikan, jika seseorang dalam kehidupan sekarang, ia melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, dia kalau tadi kan melakukan berbagai macam keburukan, nah sekarang melakukan berbagai macam kebaikan. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak berkata yang tidak bermanfaat, tidak punya pikiran tamak. Dia juga tidak memiliki pikiran kebencian, melatih dirinya untuk senantiasa memunculkan pikiran cinta kasih, dan dia punya pandangan yang benar. Dan karena kebaikan-kebaikan orang tersebut, ia meninggal dan dia terlahir sebagai manusia. Dan kita tahu manusia juga punya makanannya sendiri. Dengan cara patidana itu juga tidak menolong. Jadi manusia dengan cara patidana juga tidak menolong. Nah, kemudian ada kasus lagi di mana seseorang melakukan berbagai macam kebaikan demikian sama, dan karena kebaikannya dia terlahir sebagai dewa. Dia terlahir di alam surga. Dan ternyata alam surga juga memiliki makanannya sendiri. Dan ternyata yang terlahir di alam surga pun juga tidak bisa ditolong dengan cara patidana. Dan ngapain juga ditolong? Wong sudah bahagia. Nah, jadi tidak bisa mendapatkan dampak yang sangat signifikan. Mengapa saya mengatakan sangat signifikan? Karena tetap ada dampaknya juga. Tetapi tidak mendapatkan dampak yang sangat signifikan dengan cara patidana ketika seseorang terlahir di alam surga sebagai dewa. Nah, tetapi ternyata Sang Buddha menyampaikan ada kasus di mana seseorang dalam kehidupan sekarang melakukan berbagai macam kejahatan, yaitu dasa akusala kamapata, 10 perbuatan yang jahat, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, berkata yang sifatnya memecah belah atau memfitnah, berkata kasar, berkata yang tidak bermanfaat, punya pikiran tamak, punya kebencian, dan dia punya pandangan yang salah. Dan karena kejahatan yang ia lakukan, baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran, ternyata ia terlahir di alam peta, hungry ghost, atau hantu kelaparan. Dan Sang Buddha menyampaikan ternyata ketika seseorang terlahir di alam peta, hantu kelaparan, makhluk demikian bisa ditolong dengan cara patidana, pelimpahan jasa. Maka yang bisa memperoleh patidana itu adalah ketika terlahir di alam peta, alam hantu kelaparan, atau sering disebut sebagai setan gentayangan. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Itu suster ngesot apa gitu ya. Karena tadi malam ada yang
tanya ke saya itu, gimana Bante? Hantu yang namanya suster ngesot, itu kan di film gitu. Ya, mereka bisa ditolong dengan cara patidana. Akan tetapi ternyata tidak semua makhluk peta. Tetapi ini disampaikan di dalam kitab pengulas, kitab komentar. Tidak semua makhluk peta yang mendapatkan pertolongan dengan cara patidana. Hanya mereka yang disebut sebagai para datu pak jiwino, peta yang memang bisa bertahan, bisa hidup dengan cara bantuan sanak keluarga yang masih hidup, mereka yang bisa ditolong. Sementara yang lainnya juga tidak bisa ditolong. Dan bahkan para datu pak jiwino pun juga tidak semua bisa ditolong. Kalau kemudian tidak ikut berbahagia. Kan bisa juga. Karena yang menolong sebenarnya mereka sendiri. Kalau sanak keluarga yang melakukan kebaikan, kemudian mereka ikut berbahagia, itulah yang sebenarnya yang akan menolong mereka. Kalau mereka tidak ikut berbahagia, tidak tertolong. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha. Lantas Brahmana tersebut bertanya kembali. Lantas bagaimana Bante kalau seandainya sanak keluarga yang dituju dalam praktik ini, dalam persembahan ini, dalam dana ini, dalam pati dana ini ternyata tidak dilahirkan di alam peta. Mungkin sudah terlahir di alam neraka, atau alam binatang, atau alam manusia, atau alam surga. Lantas apakah pati dana yang dilakukan ini masih memberikan manfaat? Sang Buddha mengatakan, masih memberikan manfaat. Karena pati dana ini akan dinikmati oleh para peta lain. Sanak keluarga kita yang tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi dalam kehidupan yang lampau, yang terakhir di alam peta, itu akan menikmatinya. Jadi ternyata pati dana ini berguna tidak hanya untuk makhluk peta yang terlahir di alam sana, yang dekat dengan kita, atau sanak keluarga kita, mungkin orang tua kita dalam kehidupan sekarang, atau mungkin teman kita dalam kehidupan sekarang, atau mungkin saudara kita dalam kehidupan sekarang. Tidak hanya mereka saja, tetapi sanak keluarga dalam kehidupan yang lampau pun itu juga akan mendapatkan manfaat dengan pati dana yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu pernah dan pasti pernah mendengar cerita mengenai Bimbisara yang biasa disampaikan ketika ada upacara pati dana, yang datang kepada Raja Bimbisara adalah para peta hantu kelaparan yang sebenarnya merupakan sanak keluarga beliau dalam kehidupan yang sudah sangat jauh. Jadi diceritakan suatu malam ketika Raja Bimbisara ini sedang mau tidur, ia diganggu dengan berbagai macam suara yang mengerikan. Nah, dia tahu ini bukan suara manusia biasa, ini pasti suara makhluk halus, makhluk lain. Karena menakutkan suaranya. Keesokan harinya, Raja Bimbisara datang pada Sang Buddha, menceritakan, tadi malam banyak suara yang mengerikan, yang menakutkan. Siapa mereka? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa mereka adalah makhluk peta yang merupakan sanak keluarga Raja Bimbisara dalam kehidupan yang lampau sekali. Sudah 92 kalpa yang lampau. Wah, satu kalpa saja sudah sulit menghitung, bahkan hampir tidak bisa dihitung. Ya kan, apalagi 92 kalpa, itu udah lama sekali. Nah, ceritanya adalah dalam kehidupan yang lampau ini Raja Bimbisara ditugaskan sebagai ketua panitia dalam sebuah acara besar Mahasanggadana. Mahasanggadana adalah persembahan yang besar kepada sangga,
berupa makanan dan sebagainya yang pada waktu itu dipersembahkan untuk Buddha bernama Buddha Pusa dan Biku Sangga. Dan Raja Bimbisara ditugaskan oleh 3 putra raja untuk menjadi ketua panitia. Nah sekarang siapa ketua panitianya nih? Dalam Patidana ini ada ya. Nah jadi ketua panitia yang mengatur semuanya. Tetapi ternyata ada banyak sanak keluarga Raja Bimbisara yang ikut dalam upacara besar tersebut, Mahasanggadana tersebut, yang ternyata mereka itu bukan ikut membantu. Tetapi justru mereka itu banyak mencuri makanan. Makanan yang harus diperuntukkan untuk Sang Buddha dan Sangga itu dicuri oleh mereka. Bahkan satu kali, bahkan tempat di mana para biku yang harusnya itu makan, bersantap di sana, itu dibakar. Sama beberapa sanak keluarga Raja Bimbisara yang sekarang dikenal sebagai Raja Bimbisara. Nah karena kejahatan mereka terlahir di alam neraka. Nah setelah kurun waktu yang sangat lama, sebagai sisa kejahatan mereka, pada zaman Buddha Kasapa, mereka terlahir sebagai makhluk-makhluk peta. Dan mereka melihat sendiri, oh ternyata dengan cara patidana, makhluk-makhluk peta ini bisa tertolong. Maka mereka mendatangi Buddha Kasapa dan bertanya apakah bisa kami juga ditolong. Nah Buddha Kasapa menyampaikan nanti ketika muncul Buddha Gautama, akan ada seorang raja bernama Raja Bimbisara yang merupakan sanak keluarga dalam kehidupan yang lampau yang nanti akan menolongnya. Kalau mendengar demikian mereka bahagia sekali. Jadi seperti menunggu bahwa besok mereka akan terselamatkan. Padahal antara Buddha Kasapa dengan munculnya Buddha Gautama itu masih sangat lama. Tapi bagi mereka sudah seperti dekat sekali, saking senangnya. Nah kemudian ketika betul Buddha Gautama muncul, Raja Bimbisara juga akhirnya bertemu dengan Sang Buddha, mendengarkan dhamma beliau, mencapai kesucian Sotapanna. Nah, Raja Bimbisara kemudian mempersembahkan vihara bernama Veluwana. Mereka berpikir bahwa ketika raja ini mempersembahkan Veluwana, raja ini akan ingat dengan sanak keluarga yang telah meninggal dunia dengan leluhurnya. Nah, mereka mengharapkan untuk mendapatkan kebahagiaan ketika Raja Bimbisara betul-betul berniat berdana Veluwana, berdana vihara, mengatasnamakan sanak keluarga yang telah meninggal. Ternyata ditunggu-tunggu, Raja Bimbisara tidak punya maksud demikian. Dan mereka tidak tertolong. Mereka merasa kecewa sekali, itulah kemudian di malam hari, mereka mendatangi Raja Bimbisara dengan suara-suara yang mengerikan. Mereka datang sebenarnya ya ingin meminta bantuan. Jadi artinya kalau nanti Bapak Ibu melihat ada kuntilanak atau apa gitu ya, jangan dianggap mereka itu datang untuk menghantui, tapi untuk meminta bantuan. Nah itulah kemudian diceritakan pada Sang Buddha, dan akhirnya Sang Buddha menyampaikan dengan cara patidana mereka bisa tertolong. Maka keesokan harinya Raja Bimbisara mempersembahkan makanan, minuman, jubah kepada Sang Buddha dan para siswa. Dan ketika makanan dipersembahkan, ia merenungkan idang me nyatinang hotu. Semoga jasa ini, kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga saya. Nah mereka ikut berbahagia. Begitu mereka ikut berbahagia, disitulah secara ajaib muncullah makanan surgawi. Kemudian ketika Raja Bimbisara mempersembahkan minuman, merenungkan idang me nyatinang hotu.
Semoga kebajikan ini melimpah untuk sanak keluargaku. Dan begitu mereka berbahagia, muncullah air surgawi. Mereka mandi dan minum. Dan ketika Bibi Sara mempersembahkan jubah untuk Sang Buddha dan Biku Sangga, juga merenungkan idang me nyatinang hotu. Semoga kebajikan ini juga melimpah kepada sanak keluarga saya. Dan ketika itu dilakukan, muncullah pakaian surgawi. Mereka menikmati makanan, minuman, pakaian surgawi. Mereka meninggal di sana dan terlahir di alam surga. Itulah bagaimana dengan mempraktikkan patidana ini bisa menolong mereka. Lantas ada pertanyaan, tapi Bante, kenapa di dalam Etawata kok kita juga melakukan patidana untuk para dewa? Kan begitu kan? Kemudian di dalam patidana juga ada kan, kita melimpahkan kebajikan untuk bahkan ibu dan ayah kita, semua makhluk, para dewa, dan seterusnya. Sebenarnya melakukan patidana hanya sharing, hanya berbagi kebajikan, mengharapkan makhluk lain ikut berbahagia, yaitu baik. Dan ketika kita melakukan kebaikan, mengharapkan para dewa ikut berbahagia, apakah bisa mereka berbahagia? Kenapa tidak? Mereka bisa ikut berbahagia. Hanya saja kekuatannya tidak seperti ketika kita melimpahkan kebajikan untuk sanak keluarga yang terakhir di alam peta. Yang betul-betul mereka menikmatinya, bahkan bisa mati di sana, terlahir di alam surga. Tapi kalau untuk para dewa, ya ikut berbahagia. Bahkan kita melakukan kebajikan, mengatasnamakan orang tua kita yang masih hidup, apakah orang tua kita berbahagia? Berbahagia. Tetapi tidak sampai kemudian orang tua berbahagia meninggal, kan enggak? Tidak demikian kan? Malahan kan kita berharap mereka berumur panjang kan. Tapi kalau makhluk peta ya enggak apa-apa meninggal, tapi terlahir di alam surga. Nah sehingga patidana ini bermanfaat untuk mereka yang terlahir di alam peta, tetapi juga tentu sebenarnya bermanfaat untuk bahkan alam manusia, alam dewa, mereka juga mendapatkan manfaat walaupun tidak, dampaknya tidak seperti kepada mereka yang terlahir di alam peta. Nah maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya yang menikmati itu sekali lagi tidak hanya yang terlahir atau yang katakan sanak keluarga kita yang dekat sekarang dalam kehidupan sekarang, yang mungkin terlahir di alam yang kurang menguntungkan, alam peta, tapi juga makhluk-makhluk peta yang merupakan sanak keluarga kita yang sudah sangat lama pun juga bisa menikmati. Tetapi walaupun demikian, tetap bertanya Brahmana tersebut, lantas bagaimana Bante? Kalau seandainya sanak keluarga yang sekarang dan juga sanak keluarga yang lampau tidak ada yang terlahir di alam peta, bagaimana dengan praktik patidana ini? Sang Buddha mengatakan, adanang ko itang brahmano anawakaso, bahwa tidak mungkin dan tidak akan terjadi dalam pengembaraan di alam kehidupan yang sudah begitu lama, di alam peta tersebut tidak ada sanak keluarga kita yang terlahir di sana. Dikatakan tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Artinya pasti ada makhluk peta di alam peta yang merupakan sanak keluarga kita, walaupun tidak di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang lampau. Dalam pengembaraan kita sebagai makhluk yang sudah tidak terhitung banyaknya, pasti ada makhluk peta atau sanak keluarga yang terlahir di alam peta. Ini pernyataan Sang Buddha. Tetapi walaupun demikian,
Brahmana tersebut masih mengatakan, tapi seandainya memang betul-betul tidak ada, artinya betul-betul tidak ada, apakah praktik berdana, karena di dalam patidana itu harus ada berdana, apakah praktik berdana ini tetap direkomendasikan oleh Sang Buddha, walaupun seandainya tidak ada makhluk peta? Sang Buddha mengatakan praktik berdana tetap beliau rekomendasi untuk siapapun melakukan. Dan karena itu merupakan kebaikan, merupakan kebajikan yang bermanfaat bagi praktisi atau bagi pemberi. Jadi dalam patidana ini artinya seandainya pun tidak ada sanak keluarga kita yang terlahir di alam peta, patidana ini masih bermanfaat bagi kita yang melakukan. Mengapa? Karena syarat kita melakukan patidana tidak lain adalah melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Dan kebajikan pasti akan memberikan kebahagiaan. Maka Sang Buddha memberikan penjelasan lagi. Ada kasus di mana ada seseorang yang dia itu melakukan berbagai macam kejahatan. Seperti tadi, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, berkata kasar, memfitnah, berkata yang tidak bermanfaat, punya pikiran tamak, punya pikiran kebencian, pandangannya salah, tetapi dia masih suka berdana. Dia berdana kepada para pertapa, kepada para brahmana, berdana makanan, minuman, tempat tinggal, berdana pakaian, atau kalau para biku berdana jubah, berdana kereta. Cuman kalau kereta sekarang nggak digunakan, bersuma, ya kan? Nah, karena perbuatan demikian, dia terlahir sebagai gajah. Jadi karena kejahatan dia terlahir sebagai gajah. Akan tetapi karena dia suka berdana, walaupun terlahir sebagai gajah, dia mendapatkan makanan, minuman, dan bahkan menjadi gajah yang hidupnya nyaman secara materi. Bisa demikian. Jadi ada gunanya. Jadi melakukan berdana itu tetap ada gunanya. Nah kemudian ada kasus yang sama. Dia melakukan dasa akusala kamapata, 10 perbuatan yang jahat. Tetapi dia masih suka berdana. Dan karena perbuatan itulah dia terlahir sebagai seekor kuda. Karena kejahatannya dia terlahir sebagai seekor kuda. Tetapi walaupun demikian, walaupun dia terlahir sebagai seekor kuda, dia mendapatkan makanan yang enak. Ada kan? Kuda yang mungkin secara material lebih hebat dari kita ya. Kan itu ada kuda yang paling mahal itu. Kuda apa? Pegasus apa itu namanya itu. Yang harganya itu 1.113 miliar. Ada itu. Jadi kuda yang harganya ratusan miliar itu ada itu. Dan mereka tentu mendapatkan, wah, ya, makanan mungkin yang paling terjamin kan. Tapi enggak makan Kentucky Fried Chicken kayaknya ya, kuda ya. Nah artinya adalah, walaupun dia terlahir sebagai kuda karena perbuatan berdananya, dia masih mendapatkan kebahagiaan secara makanan. Ya. Ada kasus yang sama, melakukan berbagai macam kejahatan, tapi dia masih suka berdana. Dan dia terlahir sebagai seekor anjing. Nah, pernah lihat kan? Ada anjing yang walah, diperhatikan lebih dari manusia kan? Pakaiannya juga yang mahal-mahal, makanannya juga yang mahal-mahal. Kemudian masuk ke salon gitu kan, kita aja nggak pernah ke salon. Ada anjing yang sampai masuk ke salon. Nah ternyata anjing demikian dulu dalam kehidupannya lampau memiliki berbagai macam kejahatan, tetapi dia masih suka berdana.
Nah, karena kebaikan berdananya itulah maka walaupun terlahir sebagai anjing, nah dia secara makanan, minuman, pakaian itu lebih terjamin daripada manusia yang tidak pernah berdana. Maka berdana ini sangat penting. Dan apalagi kemudian Sang Buddha menyampaikan, ada seseorang yang dalam kehidupan sekarang menghindari 10 perbuatan yang jahat. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya. Dan dia juga masih suka berdana. Dan ketika terlahir sebagai manusia, tidak hanya terlahir sebagai manusia biasa, tetapi secara kebahagiaan panca indera lebih daripada manusia-manusia lainnya. Dia hidup berkecukupan secara materi, makanannya juga terjamin, tidak pernah kekurangan, pakaiannya juga terjamin. Karena dia suka berdana kereta kepada para brahmana, para pertapa, nah dia juga punya, ketika terlahir sebagai manusia, punya Lamborghini. Nah, jadi lebih daripada orang yang tidak suka berdana. Dan bahkan ketika terlahir sebagai dewa, dia juga terlahir dengan memiliki kenikmatan panca indera yang lebih daripada para dewa lainnya. Itulah kenapa patidana yang salah satu syaratnya adalah dengan cara berdana itu tetap akan memberikan manfaat bagi praktisi. Kalaupun seandainya tidak ada makhluk peta atau sanak keluarga yang telah di alam peta, walaupun Sang Buddha mengatakan tidak mungkin, akan tetapi seandainya pun tidak ada, praktik patidana yang syaratnya adalah melakukan kebaikan tetap akan memberikan manfaat. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan berkenaan dengan patidana adalah kebaikan, dan setiap kebaikan pasti memberikan buah kebahagiaan. Semoga apa yang menjadi tujuan melakukan patidana betul-betul dinikmati oleh sanak keluarga yang telah tiada, terutama mereka yang mungkin terlahir di alam peta. Semoga mereka turut berbahagia, semoga mereka mendapatkan kelahiran di alam yang lebih baik. Dan tentunya kebaikan yang dilakukan juga pasti memberikan kebahagiaan bagi Anda sekalian dalam kehidupan sekarang dan bahkan kehidupan setelah kematian. Semoga kita semua berbahagia. Sapi sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk berbahagia.